Pemirsa, pada tanggal 12 Agustus 2020 dilangsungkan upacara untuk memperingati Hari Pramuka ke-59 tahun 2020, yang mana upacara dilangsungkan berpusat di Taman Rekreasi Wiladatikta Cibubur yang dihadiri dan dipimpin secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan kemudian disiarkan secara daring atau virtual ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan untuk Jawa Timur, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur bersama Kuartir Nasional secara daring dilakukan di Gedung Negara Graha di Surabaya, yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Ketua Majelis dan tentu saja juga Ketua Kuarda Jawa Timur serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, untuk peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020 kali ini mengambil tema peran Gerakan Pramuka ikut membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara. Tentunya dengan moto Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Pemirsa, berikut ini kita akan ikuti bersama laporan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Komisaris Jenderal Purnawirawan Budi Waseso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya pada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat memperingati kembali Hari Pramuka yang ke-59, sehingga Bapak Presiden dapat hadir serta memberikan pengarahan dengan tidak mengurangi makna dari Hari Pramuka itu sendiri. Kami berterima kasih Bapak telah menyempatkan hadir atas permohonan kami ini. Izinkanlah kami melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Nasional bahwa tema Hari Pramuka ke-59 tahun ini adalah peran Gerakan Pramuka ikut membantu dalam menanggulangi bencana COVID-19 dan bela negara. Tema tersebut juga menjadi tema utama seluruh aktivitas dan kegiatan Gerakan Pramuka pada tahun 2020 ini. Hal tersebut adalah mewujudkan dari semangat para pramuka untuk ikut membantu menanggulangi bencana COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Bapak Presiden yang kami banggakan, pandemi atau wabah COVID-19 ini memang membuat banyak hal yang menjadi tertunda, bahkan batal, dan belum dapat diperkirakan kapan lagi akan dilaksanakan. Kegiatan kehidupan sehari-hari, termasuk perekonomian rumah tangga maupun hal lainnya, menjadi terganggu pula. Namun, Gerakan Pramuka telah bertekad untuk terus melanjutkan misinya mendidik kaum muda Indonesia agar mempunyai masa depan yang lebih cerah dengan mempunyai budi pekerti dan karakter yang luhur sejalan dengan Pancasila sebagai asas organisasi Gerakan Pramuka. Upaya yang dilakukan para anggota Gerakan Pramuka dalam ikut membantu penanggulangan pandemi COVID-19 ini sungguh beragam dan dilakukan di semua jajaran Gerakan Pramuka, baik di dalam negeri mulai dari gugus depan maupun kuartir, juga dilakukan hingga gugus depan Gerakan Pramuka di luar negeri. Upaya bakti sosial dan bakti masyarakat yang dilakukan itu adalah implementasi kode kehormatan Gerakan Pramuka berupa Dwi Satya dan Tri Satya serta Dwi Dharma dan Dasa Dharma Pramuka, yang bagian pentingnya menekankan para pramuka untuk menolong sesama hidup
dan mempersiapkan diri serta ikut serta membangun masyarakat. Bapak Presiden yang kami hormati, peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020 ini dilaksanakan dengan menyesuaikan pada keadaan pandemi, yaitu secara daring. Upacara ini diikuti selain kami di jajaran pengurus Kuartir Nasional yang berdebat di Gedung Pandansari, Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, juga diikuti oleh 34 kelompok peserta Kuartir daerah, 11 kelompok pimpinan Satuan Karya Pramuka tingkat nasional, 3 kelompok Satuan Komunitas atau SAKO Pramuka di tingkat nasional, 66 kelompok mitra Kuartir nasional, 200 kelompok peserta Kuartir cabang, dan 11 kelompok gudeg luar negeri. Semua mengikuti dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dengan jumlah peserta maksimum tiap kelompok sejumlah 50 orang. Peringatan dengan upacara kali ini merupakan upacara kegiatan peringatan Hari Pramuka tahun ini. Sebagai kegiatan iringan telah kami laksanakan diantaranya adalah bakti masyarakat dengan membagikan ribuan masker dan hand sanitizer, penyemprotan disinfektan di fasilitas publik, donor darah, serta ribuan paket sembako bantuan dari Bulog, Bank Mandiri Syariah, serta berbagai instansi lain dan perorangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Harus diakui kondisi saat ini juga mempengaruhi kondisi keuangan Gerakan Pramuka, termasuk keuangan Kuartir Nasional. Selama ini memanfaatkan aset Gerakan Pramuka Bumi seperti perkemahan dan Taman Rekreasi Wiladatika di Cibubur, merupakan salah satu sumber pemasukan keuangan. Namun kami tetap berusaha untuk terus melanjutkan kegiatan berkesinambungan. Bapak Presiden yang kami muliakan, kami juga ingin melaporkan bahwa sampai saat ini kami telah menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan upaya perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Setelah 10 tahun berjalan, kami menyadari bahwa perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam undang-undang tersebut. Untuk itu, kami memohon dukungan dari Bapak Presiden tentang hal ini. Akhirnya, kami mohon berkenan Bapak Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka untuk dapat memberikan sambutan sekaligus arahan dalam rangka Hari Pramuka ke-59 ini. Disertai pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah untuk perkembangan Gerakan Pramuka ini. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan petunjuk dan bimbingannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam Pramuka. Baik pemirsa, saat ini masih berlangsung upacara peringatan Hari Pramuka yang ke-59 tahun 2020 yang dipusatkan di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, di mana disiarkan secara langsung, secara virtual atau daring untuk bisa diikuti oleh seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, pada kesempatan peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020 ini juga diberikan atau diumumkan petikan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka tentang pemberian tanda penghargaan yang diberikan kepada 6 orang yang meliputi 1 lencana melati, 1 lencana Dharma Bakti, 1 lencana Karya Bakti, dan ada 3 lencana teladan. Di mana untuk lencana melati diberikan kepada Ganjar Pranowo, dan tentu saja selain Ganjar Pranowo, perwakilan dari Jawa Timur juga berhasil meraih 1 penghargaan berupa lencana teladan, yaitu Nunuk Hidayati Pramuka Pandega Garuda sebagai Wakil Ketua Dewan Kerja Daerah Provinsi Jawa Timur.
Dan sebagai informasi untuk pemirsa sekalian bahwa lencana teladan ini merupakan lencana tertinggi untuk peserta didik. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan ikuti bersama pembacaan amanat yang akan disampaikan secara langsung oleh pembina upacara Hari Pramuka ke-59 tahun 2020, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Tingkat Nasional, yang saya hormati Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, yang saya hormati para Ketua Kuartir Daerah, Kuartir Cabang, dan Kuartir Ranting. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saudara-saudara, para anggota Pramuka dimanapun berada, hadirin dan undangan yang berbahagia. Salam Pramuka. Saya tahu dari sejak bernama Pandu, Pramuka Indonesia selalu mencetak generasi yang tangguh. Tangguh menghadapi setiap tantangan. Disiplin dalam bertindak. Tidak gentar untuk menghadapi setiap rintangan. Selalu peduli. Siap berkorban untuk sesama. Dan di era pandemi COVID-19 yang berat sekarang ini, jiwa dan karakter seperti itulah yang kita butuhkan. Kita disiplin mengikuti protokol kesehatan, disiplin memakai masker, disiplin jaga jarak, dan mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama disiplin melaksanakannya. Di era pandemi COVID yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini, jiwa dan karakter seperti itulah yang kita butuhkan. Kita harus selalu peduli terhadap masyarakat sekitar, peduli terhadap kepentingan bersama. Kita harus saling membantu dan bergotong royong menyelesaikan masalah bersama. Jika gerakan kedisiplinan dan kepedulian ini terus kita jalankan, insya Allah kita bisa menghambat penyebaran COVID dan mengurangi risiko-risiko ikutannya. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara untuk membuat dua gerakan nasional. Yang pertama, gerakan kedisiplinan nasional yang mengajak semua anggota masyarakat untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan. Kedua, gerakan kepedulian nasional yang mengajak masyarakat untuk saling membantu, saling peduli, dan saling berbagi. Dua gerakan ini bukan hanya untuk membantu penanganan masalah nasional akibat pandemik, tetapi dua gerakan tadi akan semakin mengasah jiwa dan karakter kepemimpinan saudara-saudara dalam memperdalam jiwa pramuka sejati, sebagaimana tertuang dalam Dwi Dharma, Tri Satya, dan Dasa Dharma Pramuka. Para anggota pramuka yang saya banggakan, pengalaman selama pandemi COVID ini, selain mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan kepedulian, juga mengingatkan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelesaian masalah kesehatan membutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelesaian masalah perekonomian juga membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakter disiplin dan peduli yang saudara-saudara miliki akan semakin bermakna jika didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itulah, giatlah belajar, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi setinggi-tingginya.
Jadilah SDM Indonesia yang hebat, yang cepat tanggap dan cerdas. Rawatlah kebinekaan, pertahankan NKRI, dan jadilah penjaga Pancasila yang sejati. Ingat, tantangan yang saudara-saudara hadapi akan semakin berat dan kompleks. Dunia berubah dengan cepat dan penuh dengan ketidakpastian. Masa depan akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan hari ini. Ketangguhan saudara-saudara juga harus saudara-saudara buktikan dalam mengejar ilmu pengetahuan. Jadilah generasi masa depan yang mencerahkan, yang terus membangun harapan tentang kejayaan Indonesia, Indonesia maju yang kita cita-citakan bersama. Itu saja pesan dan harapan yang ingin saya sampaikan. Buatlah Indonesia selalu bangga pada Praja Muda Karana. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Salam Pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Ya pemirsa, usai dilangsungkannya upacara dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020 yang dilakukan di Jakarta secara virtual, acara peringatan Hari Pramuka di Jawa Timur kembali dilanjutkan di Gedung Negara Geraha di Surabaya, di mana kali ini untuk upacara-upacara sebelumnya kalau kita melihat peringatan kali ini memang sangat berbeda karena dilakukan dengan physical distancing atau menjaga jarak dan pastinya dengan menggunakan masker sebagaimana yang disampaikan juga oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahwasannya kedisiplinan ini juga menjadi salah satu kunci yang disampaikan untuk peringatan Hari Pramuka ini. Dan pada kesempatan peringatan Hari Pramuka untuk Warda Jatim dibuka juga ruang dialog atau diskusi antara Gubernur Jawa Timur, Ketua Warda Jatim, dan juga untuk Warcap di 38 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Ketua Warda Jatim, Kakak Saifullah Yusuf, menyampaikan bagaimana peran serta pramuka selama pandemi COVID-19 dan tentu saja juga telah memberikan sejumlah bantuan yang dibagikan di seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kita akan langsung saja ikuti untuk lanjutan dari kegiatan peringatan Hari Pramuka untuk Warda Jatim bersama dengan 38 Warcap yang ada di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Gubernur yang saya hormati selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Provinsi Jawa Timur beserta segenap anggota yang kami cintai dan kami banggakan, kakak-kakak dari Warda Jawa Timur, dan juga tentu kakak-kakak, adik-adik dari Warcap yang sekarang mengikuti kegiatan kita ini secara virtual yang saya cintai dan saya banggakan. Tentu di sana juga ada Bapak Bupati atau Ibu Bupati, Bapak Wali Kota atau Ibu Wali Kota atau yang mewakili. Hadirin sekalian yang saya muliakan, izinkan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin melaporkan singkat tentang kegiatan Warda Jawa Timur dalam masa pandemi COVID-19 yang sesungguhnya realisasi dari program ini adalah merupakan anggaran yang diberikan oleh Ibu Gubernur kepada Gerakan Pramuka. Program yang sudah berjalan dapat kami sampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah pembagian 200.000 masker. Kemudian juga ada pembagian 10.000 face shield. Dan kemudian yang ketiga pembagian 4.200 paket bahan pangan. Yang keempat pembagian 326 alat semprot dan cairan disinfektan. Kemudian program yang ini khusus Ibu Gubernur
kelanjutan dari East Java Scott Challenge yang bekerja sama dengan DBL. Tahun ini kita beri program ini namanya adalah East Java Green Scott Innovation yang sedang berjalan, di mana beberapa kegiatannya di antaranya adalah pemugaran 80 rumah tidak layak huni di 11 kabupaten. Ada beberapa di antaranya bisa saya sebut di Ponorogo, Kota Madiun, Kota Kediri, Bojonegoro, Lamongan, Sidoarjo, Kota Malang, Mojokerto, Probolinggo, Bondowoso, dan Kota Madiun. Dan program yang akan dilaksanakan diantaranya adalah pembagian 1.850 paket bahan pangan. Kemudian juga yang kedua pembagian 100.000 masker bantuan Ibu Gubernur Jawa Timur. Kalau saya menyebutnya ini bantuan tambahan, karena yang lain-lain ya sudah dibantu, jadi bantuan tambahan gitulah dari. Maka teman-teman tadi bisik saya kalau bisa ya Bu Gubernur tidak 100.000, nanti mungkin bisa ditambah lagi 200.000 atau 300.000. Yang pada dasarnya adalah kami Bu ingin membantu, mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Gubernur dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Itulah komitmen kami. Bagi kami ini semua dalam rangka untuk bela negara sebagai wujud konkret kecintaan dan pembelaan terhadap sekali lagi negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah sedikit laporan kami Bu Gubernur. Kami ini masuk tahap akhir dari kepengurusan saya periode kedua. Nanti berakhir pada bulan Desember. Dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan, mudah-mudahan sampai akhir nanti bisa berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap kuarcap pengurus yang mendampingi saya dan khususnya kepada Gubernur yang telah membantu begitu banyak sehingga Pramuka Jawa Timur saat ini menjadi salah satu pramuka yang bisa dibanggakan di tingkat nasional. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu Gubernur. Kami selalu berdoa, mudah-mudahan Ibu selalu sukses, lancar dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada di Jawa Timur dan Jawa Timur makin makmur. Matur nuwun, terima kasih. Kurang lebihnya selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu pemirsa, masih berlangsung peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020 untuk Jawa Timur bersama dengan sejumlah kuarcap yang ada di Jawa Timur, di mana Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur atau Ketua Mabida Jawa Timur, yakni Gubernur Jawa Timur Kakak Khofifah Indar Parawansa, didampingi secara langsung oleh Ketua Kuarda Jatim Kakak Saifullah Yusuf, melakukan atau menyerahkan sebuah penyematan lencana penghargaan Gerakan Pramuka, di mana di sini meliputi lencana Melati, lencana Dharma Bakti, dan lencana Teladan. Dan untuk tahun ini yang berhak untuk mendapatkan sejumlah penghargaan tersebut mulai dari lencana Melati, lencana Dharma Bakti, dan lencana Teladan adalah untuk lencana Melati diberikan kepada Dr. Andes Haji Maidi SHMM MPD, Wali Kota Madiun, selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Madiun. Dr. Andes Supriyanto, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Nganjuk. Dan kemudian untuk lencana Dharma Bakti diberikan kepada Muhammad Taufik SHMH, selaku Wakil Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Lumajang. Dr. Andes Toto Subihandono MSI, Ketua Kuartir Cabang Pramuka Blitar. Dan untuk lencana Teladan diberikan kepada Diah Ajeng Pitaloka selaku Pramuka Penggalang Garuda Lumajang, serta Rivenur Damayanti, Pramuka Penegak Garuda Ponorogo. Selain itu pemirsa, tentunya sesuai dengan tema dari Hari Pramuka di tahun ini, bagaimana peran serta pramuka untuk turut serta dalam berpartisipasi menanggulangi
bencana COVID-19 akan dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan sebanyak 100.000 masker yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur kepada Ketua Kuarda Jawa Timur dalam rangka mendukung pemutusan mata rantai dari COVID-19. Hari ini bela negaranya Pramuka antara lain adalah dengan mewujudkan dedikasi membantu dalam mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. PR ini adalah PR 215 negara di dunia. Dari mulai bulan Januari sekitar 39 negara. Bulan Februari sudah 157 negara. Dan seterusnya sampai sekarang 215 negara di dunia. PR-nya sama, ada pandemi COVID yang tadi Pak Presiden memberi arahan, ada kedisiplinan dan ada kepedulian yang harus kita bangun bersama. Oleh karena itu, mungkin kakak-kakak dari Kuarcap atau bahkan mungkin Mabicap akan berkenan memberikan urun rembuk tentang keikutsertaan yang lebih intensif lagi dari Gerakan Pramuka se-Jawa Timur. Tapi saya ingin jawab, tadi Ketua Kuarda Kakak Saifullah Yusuf menyampaikan kalau 100.000 kurang, tapi saya sudah tanya sama Ketua Kalaksa, bisa ditambah jadi 250.000 masker. Sami-sami. Monggo kalau ada jajaran Mabicap atau Kuarcap yang berkenan menyampaikan rekomendasi penguatan urun rembuk, monggo. Monggo, injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Gubernur selaku Kamabida, yang saya hormati Kakak Wakwarda beserta seluruh anggota Wakwarda Jawa Timur, yang saya hormati kakak-kakak Kamabicap seluruh Jawa Timur, yang saya hormati para undangan sekalian yang ikut dalam telekonferensi pada sore hari ini. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas terselenggaranya telekonferensi ini, semoga akan bermanfaat bagi kita semua. Peran Gerakan Pramuka Kabupaten Tulungagung dalam penanganan percepatan COVID-19 dapat kami laporkan sebagai berikut. Pramuka adalah merupakan satu institusi yang berada di mana-mana dan sekaligus kita ikutkan dalam satuan gugus tugas di Kabupaten Tulungagung, di mana kegiatannya antara lain juga termasuk dalam hal penyampaian bantuan sosial seperti bantuan pembagian sembako, pembagian masker, pembagian hand sanitizer, berikut merupakan satu pionir kepada masyarakat penyemprotan desinfektan. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang kita galakkan secara terus-menerus dan sekaligus ikut memberikan bantuan edukasi kepada masyarakat bahwa peran pramuka ini merupakan sesuatu yang bisa dilaksanakan dikala setiap terjadi bencana di daerah. Dan sekaligus kami laporkan bahwa pramuka ini sekaligus juga memberikan sosialisasi baik berdasarkan protokol kesehatan di warga masyarakat, karena memberikan satu pengertian kepada warga masyarakat bahwa harus sesuai protokol kesehatan, setiap warga, setiap orang harus memakai masker, berperlindungan bersih, cuci tangan, pakai sabun, kemudian juga menjaga jarak sosial maupun physical distancing, juga ikut menghindari kerumunan-kerumunan. Di samping itu juga ikut memberikan satu bantuan kepada pemerintah daerah, pendampingan dalam rangka untuk penyaluran dana-dana bantuan sosial kepada masyarakat.
Di samping itu masih banyak tugas Bu untuk yang masa-masa datang itu harus secara sustainabilitas atau berkelanjutan, utamanya adalah memberikan edukasi kepada warga masyarakat Tulungagung dalam rangka untuk membantu pemutusan penularan virus Corona 19. Jadi itu Ibu yang dapat kami laporkan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan tadi kami ditugaskan untuk menyampaikan pantun. Jadi Ibu Gubernur sekaligus kakak kita yang ada di Jawa Timur, abang-abang kaya apa candi Allah meture sore, ledang-ledang kaya sopo pramuka Tulungagung tandang gawe. Terima kasih, selamat sore, salam pramuka. Salam. Luar biasa. Matur nuwun. Berikutnya ada yang lain, monggo. Mungkin ada kakak ketua-ketua Kuarcap atau Mabicap di masing-masing daerah, monggo yang berkenan. Oh, Ngawi. Izin Ibu Gubernur. Siap, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kamabida, Kakak Khofifah Indar Parawansa, Kak Warda, Kakak Saifullah Yusuf, beserta seluruh pengurus Warda Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Kamabicap, Kak Warcap yang ikut dalam telekonferensi pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, kita masih diperkenankan bersilaturahim lewat daring tanpa mengurangi khidmat dari agenda ulang tahun Gerakan Pramuka yang ke-59. Semoga semua senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan. Allahumma amin. Kak Khofifah Indar Parawansa melaporkan dari Kabupaten Ngawi. Kami di sini bersama rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi tadi setelah melaksanakan upacara dengan Kak Warnas, kemudian ini melaksanakan telekonferensi dengan Warda Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Timur. Izin melaporkan terkait kegiatan Gerakan Pramuka Kabupaten Ngawi. Mulai dari awal kita dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19, keterlibatan Gerakan Pramuka sebagai salah satu juga elemen yang masuk dalam gugus tugas COVID-19 Kabupaten Ngawi telah membagikan kurang lebih 1.250.000 masker. Jadi ini dari awal Gerakan Pramuka juga ikut andil dalam memperkuat gugus tugas COVID di Kabupaten Ngawi. Kemudian secara rutin sampai detik ini pun juga dilaksanakan penyemprotan desinfektan rutin seminggu 2 kali, hari Rabu dan hari Sabtu, bersama gugus tugas COVID desa. Juga relawan-relawan Gerakan Pramuka juga turut hadir dari Kuaran masing-masing juga bersama-sama dengan gugus tugas COVID desa dalam pelaksanaan penyemprotan desinfektan. Kemudian dalam penyekatan di Kabupaten Ngawi sampai detik ini pun masih di perbatasan-perbatasan. Ada 4 titik kita yang utama, exit tol, terus Mantingan, kemudian perbatasan dengan Madiun, kemudian dengan Bojonegoro. Itu juga sampai detik ini masih dilakukan penyekatan. Tak lain dan tak bukan, ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat yang hadir di Ngawi, terutama yang ingin singgah dari luar daerah, itu dipastikan sehat. Sehingga nantinya transmisi dari luar daerah itu juga bisa diantisipasi sedini mungkin. Izin melaporkan Kabupaten Ngawi sampai hari ini terkonfirmasi kurang lebih
55 terkonfirmasi positif COVID-19 dan sudah sembuh kurang lebih ada 36. Jadi sisanya masih dalam penyembuhan atau kuratif. Semoga dengan 59 tahun Gerakan Pramuka ini seluruh kekuatan dari Gerakan Pramuka Kabupaten Ngawi terus konsisten dalam rangka pencegahan COVID-19, senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah SWT, kekuatan keselamatan, sehingga bersama-sama dengan Provinsi Jawa Timur dalam rangka menekan dan mencegah penyebaran COVID-19 bisa terlaksana dengan baik. Begitu Ibu Gubernur selaku Pak Kamabidah Provinsi Jawa Timur dan Kak Saifullah Yusuf selaku Kak Wardah Provinsi Jawa Timur, laporan dari Kabupaten Ngawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Oni dan seluruh Mabicap, terutama dari jajaran Forkopimda. Kami tadi juga bersama Pangdam, bersama Kapolda pada saat upacara HUT bersama Pak Presiden secara virtual. Pak Pangdam, Pak Kapolda sudah melanjutkan untuk melaksanakan tugas yang lain. Terima kasih, seluruh peran sudah 1.250.000 masker dibagi oleh Gerakan Pramuka di Ngawi, luar biasa. Terima kasih. Bahkan setiap Rabu dan Sabtu juga melakukan penyemprotan disinfektan. Ini betul sekali karena memang kadang-kadang penyemprotan sekali dianggap selesai, padahal harusnya penyemprotan itu tiap hari bahkan. Apalagi nanti direncanakan tanggal 18 Agustus ini, Senin depan sudah akan dilakukan uji coba pembelajaran secara tatap muka secara bertahap. Artinya yang zona kuning bisa memulai dengan 50% dari seat yang ada di kelas. Zona orange 25%, tapi itu pun atas persetujuan dari Bupati atau gugus tugas yang mendapat penugasan dari Bupati, sehingga SMA dan SMK bisa dimulai secara bertahap uji coba pembukaan belajar secara langsung. Oleh karena itu saya mohon pesan khusus kepada kakak-kakak yang ada di Mabicap Ngawi, tolong nanti adik-adik pramuka di SMA, SMK yang sudah akan dimulai uji coba belajar tatap muka secara langsung akan disiapkan menjadi tim untuk menyiapkan sekolah tangguh. Jadi mungkin Kakak Mabicap dari Polres, Pak Kapolres Ngawi menyiapkan adik-adik pramuka di SMA, di SMK untuk menyiapkan sekolahnya menjadi sekolah tangguh, sehingga mereka yang akan mengawal kalau ada teman-temannya yang tidak menggunakan masker secara benar dan seterusnya, tidak boleh berkerumun dan seterusnya, karena tentu kita akan evaluasi pelaksanaannya. Terima kasih seluruh keluarga besar Gerakan Pramuka Kabupaten Ngawi, luar biasa, 1.250.000 masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kuarcap Magetan, ujung barat, dari Jawa Timur, ingin melaporkan bahwa pada tanggal 14 nanti Kuarcap Magetan bersama-sama seluruh jajarannya dari Kuaran sampai dan Gus Depan adalah kegiatan yaitu pemasaran atau pembagian masker, dan yang nanti pembagian masker dan penyemprotan desinfektan itu dipusatkan di Pasar Baru, Pasar Sayur Magetan, sekitar nanti 1.250 masker dan paket sembako juga, dan juga dalam penanggulangan COVID-19 ini kami bersama-sama dengan pemerintah daerah dan bekerja dengan posko gugus tugas bahwa
jaga di tempat-tempat gugus tugas dan posko perbatasan. Serta ada bakti sosial bagi pramuka peduli setiap hari Jumat, yaitu Jumat bersih sekaligus kita itu. Kemudian pembagian sembako, pembagian masker, dan donor darah yang alhamdulillah nanti sudah dimulai dari hari kemarin tanggal 12 sampai nanti puncaknya tanggal 14. Demikian Ibu yang bisa kami laporkan dari Warcap Magetan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kakak Saiful Yusuf mungkin berkenan. Ini mungkin ajakan untuk Warcap meneruskan instruksi Ibu Gubernur untuk bisa mengelaborasi dua hal. Satu soal disiplin, dua soal peduli. Jadi nanti disiplinnya itu dielaborasi. Mungkin pramuka bisa jadi model, jadi contoh untuk disiplin menggunakan masker, disiplin untuk selalu cuci tangan, dan seterusnya. Kemudian pedulinya dalam bentuk bantuan-bantuan. Jadi mengkonkretkan program kita dengan sasaran dua itu. Jadi memang Presiden tadi menginstruksikan, dan ini sudah ada arahan dari Ibu Gubernur, mari itu kita tindak lanjuti di kabupaten kota kita masing-masing untuk mempertajam dua hal itu. Terima kasih Ibu Gubernur. Baik, terima kasih. Mungkin kalau saya boleh tambahkan, hari ini sebetulnya sangat banyak dikhawatirkan oleh dunia, baik oleh PBB maupun oleh FAO, kekhawatiran terhadap kemungkinan krisis pangan. Ini adalah pesan untuk kita semua, para kami yang ada di Mabida dan Mabicap, tentu Kuarda dan Kuarcap dan ada di Pramuka di mana saja, bahwa kita ingin melakukan pemetaan lahan-lahan kosong untuk bisa segera kita maksimalkan ditanami sesuai dengan topografi tanah yang sudah akan dilakukan oleh tim untuk bisa bersama-sama melakukan gerakan menanam secara lebih massal agar ketahanan pangan kita bisa tersupport. Kalau di Jawa Timur insya Allah tidak ada masalah karena kita sudah surplus tiap tahun. Dulu waktu Kakak Saiful jadi wakil gubernur juga keliling bagaimana menyiapkan ketahanan pangan. Tapi hari ini ada 16 provinsi lain di Indonesia bagian timur yang hampir 80% logistiknya disuplai oleh Jawa Timur. Artinya kita menyiapkan ketahanan pangan tidak hanya untuk masyarakat Jawa Timur, tapi untuk saudara-saudara kita di provinsi yang lainnya. Jadi saya pesan nanti Kakak Saiful Yusuf dan seluruh kakak-kakak di Kuarda untuk bersama-sama dengan kakak-kakak di Mabicap dan Kuarcap untuk melakukan bersama-sama adik-adik pramuka menyiapkan format ketahanan pangan. Insya Allah minggu-minggu depan kita akan ketemu format yang dengan peta yang lebih detail, kira-kira seperti itu. Tahun ini itu semua adalah dukungan dari Gubernur Jawa Timur. Kita bisa bagi masker, kita bisa bangun rumah, ya kita bisa ngecat warna-warni sejumlah rumah yang tidak layak huni, kemudian kita bikin jalan, kita bikin kemah dan lain semuanya itu dan lain sebagainya itu adalah dukungan Gubernur. Nah kami di era pandemi ini juga membantu beberapa kegiatan untuk supaya meringankan masyarakat. Ada sembako dan juga pembagian masker. Itu semua dari Ibu Gubernur. Nah teman-teman pramuka minta tambahan untuk berbagi masker. Alhamdulillah yang selama ini dikasih 100.000 ditambah lagi jadi 250.000. Itulah saya kira ucapan terima kasih kami kepada Ibu Gubernur sehingga pramuka Jawa Timur ini menjadi salah satu yang diperhitungkan di tingkat nasional. Nah ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ke depan pramuka Jawa Timur makin maju. Saya ingin lanjutkan saja pesannya Pak Presiden bahwa diharapkan peduli dan makin disiplin. Itulah yang diharapkan pramuka bisa menjadi speaker yang lebih kuat, speaker yang lebih lantang, menyampaikan pesan-pesan edukasi kepada masyarakat bahwa saat ini pandemi COVID belum selesai. Nah, kepedulian masyarakat, kedisiplinan masyarakat menjadi bagian yang sangat penting karena
pada saat ini beberapa sektor sudah mulai menggeliat. Gerakan-gerakan ekonomi sudah mulai bergerak. Oleh karena itu, kedisiplinan dan kepedulian masyarakat menjadi titik sentral untuk bisa digerakkan oleh Pramuka. Saya rasa pesan Pak Presiden itu adalah pesan untuk kita semua dan pesan terutama pada kami yang ada di Kuarda. Kalau kebetulan Forkopimda ini ada di Mabida, ya Mabida, ya Kuarda, ya Mabicap, ya Kuarcap, dan seluruh keluarga besar Gerakan Pramuka se-Indonesia, termasuk Jawa Timur, bagaimana menjadi speaker untuk mengajak masyarakat semuanya makin peduli dan makin disiplin, terutama menggunakan masker, menjaga jarak yang aman, dan pola hidup bersih dan sehat. Saya rasa itu tema besarnya kan sekarang ini, bagaimana Pramuka membantu di dalam pelayanan COVID-19 dan bela negara. Bagi saya Pramuka itu kayak dua mata uang, dibolak-balik Pramuka, dibalik lagi bela negara, dibalik lagi Pramuka, dibalik lagi bela negara. Jadi hari ini ada bela negaranya, tetapi ada semangat untuk membantu melayani masyarakat di dalam menghadapi COVID-19 ini. Ya pemirsa, itu tadi telah kita ikuti bersama upacara dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020 yang dilangsungkan secara nasional dan juga secara daerah, yakni di Jawa Timur bersama dengan 38 Kuarcap yang ada di Jawa Timur. Sesuai dengan tema besar yang telah diberikan di tahun ini, yakni peran dan gerakan Pramuka untuk ikut menanggulangi bencana COVID-19 dan bela negara, maka tentu saja diharapkan Pramuka bisa memberikan peran lebih untuk berpartisipasi dalam menangani persoalan yang saat ini dihadapi oleh bangsa. Sekian, terima kasih. Saya Agnes dari Gerahadi pamit dan salam Pramuka. Selamat hari ulang tahun Pramuka yang ke-59.